Halo, selamat siang pemirsa Metro TV Lampung. Apa kabar Anda? Senang sekali rasanya saya Kristi kembali berjumpa dengan Anda dalam dialog spesial. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda dan sudah hadir bersama saya Bupati Waikanan, Bapak Raden Adipati Surya, dan kita akan membahas bagaimana sih proyeksi beliau ke depannya di tahun 2022 dan bagaimana strategi beliau untuk menangani pandemi COVID-19 yang hingga saat ini belum usai. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Pak Bupati, apa kabar? Sehat, apa kabar pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada? Ya, oke Pak Bupati. Metro TV lagi. Baik, Pak Bupati, tadi kita sudah menyentuh sedikit nih. Sebenarnya Krisi ingin mengetahui sebenarnya bagaimana Pak, kita kan sudah di tahun 2022 sekarang. Bagaimana sebenarnya proyeksi ke depannya, kinerjanya seperti apa? Dan bagaimana strategi Pak Bupati agar tahun 2022 ini anggaran bisa digunakan dengan baik? Silakan Pak Bupati. Iya, jadi memang 2022 ini nggak bisa kita lepaskan dari namanya pandemi COVID-19. Karena kita harus akui 2022 ini masih juga dalam kondisi pandemi, kita belum endemi. Artinya masih penyebaran masih cukup banyak yang terpapar COVID-19. Tentu ini berkaitan juga dengan ekonomi yang ada di Kabupaten Waikanan. Jadi proyeksi kita tahun 2022 kita kan sudah ini memasuki RPJMD saya yang kedua tahun 2021-2026. Kalau kemarin 2016-2021, ini 2021-2026. Memang agak sedikit lucu, bukan lucu ya, tapi agak sedikit berbeda. RPJMD saya itu 2021-2026. Tapi kan saya mendengar kabar bahwa pemilihan kepala daerah ini tanggal 29 November 2024. Artinya masa jabatan saya tidak sampai dengan 5 tahun, tapi RPJMD saya itu 5 tahun. Ini juga tantangan buat saya. Artinya saya harus bisa memenuhi program saya selama 5 tahun. Saya persempit dengan waktu saya yang sangat singkat. Kita sudah menentukan visi kita, yaitu Waikanan unggul dan sejahtera. Itu visi dan misi kita. Maka kita sudah tahun 2022 ini kita setiap tahun kita pakai tema nih. Jadi pembangunan itu kita tiap tahun pakai tema. Nah, tahun 2022 ini tema kita memantapkan pemulihan ekonomi, peningkatan kesehatan dan sumber daya manusia berkualitas menuju Waikanan unggul dan sejahtera. Kenapa tema itu dipilih? Kita tahu bahwa COVID-19 2022 ini masih juga terus berlangsung. Otomatis itu akan mempengaruhi sektor ekonomi. Untuk itu kita harus bagaimana memaksimalkan untuk melakukan pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi itu kita di Waikanan itu kita coba dengan cara yang berbasis pertanian, kemudian usaha kecil dan mikro. Karena ini menurut kita yang mampu untuk mendongkrak ekonomi masyarakat di Kabupaten Waikanan. Kemudian kenapa pertanian dan usaha mikro ya? Karena pertanian dan usaha mikro itu memang paling banyak di Waikanan, gitu kan. Dan masyarakat Waikanan juga banyak yang bertani. Usahanya itu adalah mata pencarian adalah bertani. Kemudian rencana kerja kita juga masih fokus pada kesehatan, tentu penanganan COVID-19 ya. Hari ini kita tahu bahwa lonjakan COVID-19 juga cukup banyak di Kabupaten Waikanan. Kemudian yang paling penting bahwa kita juga memikirkan persoalan sumber daya manusia, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas. Kenapa? Karena saya ingin mempersiapkan generasi-generasi setelah saya itu orang-orang yang memang mampu untuk bersaing, yang menjadi pemimpin-pemimpin setelah saya. Nah, itu harus kita tingkatkan. Kalau kita bangun jalan tuh nggak ada habis-habisnya. Jalan hari ini rusak, 3 tahun lagi pasti harus dibangunin lagi. Nah, sumber daya manusia juga harus kita pikirkan. Nah, kita mengupayakan itu baik melalui rencana jangka pendek kita maupun jangka panjang kita. Kemudian kita lihat bahwa hari ini anak-anak hanya bisa daring. Saya di Waikanan sekarang sudah tidak lagi tatap muka hari ini, tidak offline tapi sudah daring online lagi. Karena kita melihat lonjakan COVID-19, kemudian sudah ada guru, sudah ada anak-anak kita yang terpapar sehingga sementara kita tutup dulu tatap muka. Jadi kita sudah melakukan online hari ini. Nah, SDM ini kita pikirkan, dan jangka pendek ini insya Allah ya, Unila akan memulai prodinya Unila bukan cabang, Unila Kampus Waikanan. Kita insya Allah tahun ini akan segera dibuka, itu D3 kalau saya tidak salah D3 akuntansi dan S1 komputer. Mudah-mudahan ini juga akan membawa peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Waikanan, dan bukan hanya di Waikanan menurut saya, tapi juga kabupaten-kabupaten penyangga sebelahnya. Karena kalau negeri seingat saya belum ada di Kota Bumi, di Oku Timur sebelah masuk Sumatera Selatan. Saya lihat belum ada yang negeri itu.
Jadi kita tarik Unila, kita minta Pak Rektor untuk bisa minta mohon bantuannya untuk membuka arisan. Dan insya Allah itu bisa jalan. Dua hal itu mungkin fokus kita yang paling strategis, yaitu ekonomi dan ekonomi dan sumber daya manusia. Oke, baik, itu sejumlah fokus Pak Bupati di tahun 2022 sendiri. Lalu sebenarnya Pak Bupati, jika kita melihat program-program Pak Bupati seperti itu ya, lalu sebenarnya Pak Bupati, apa sih yang menjadi program unggulan Pak Bupati di tahun 2022 ini, Pak Bupati? Saya tetap ekonomi lah ya, peningkatan tadi, pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi itu ya Pak ya? Itu penting menurut saya. Kita bicara hari ini pandemi COVID-19, itu pemulihan ekonomi itu, karena COVID ini ternyata bukan hanya nyerang kesehatan saja. Dampaknya seperti apa di Waikanan sendiri, Pak Bupati? Lumayan, jadi ya sudah pastilah daya beli masyarakat pasti turun, ya kan? Ini kan jadi persoalan juga, gitu kan? Pendapatan masyarakat juga pasti turun, ya kan? Nah, untungnya saja bahwa Waikanan itu bergantungnya itu kepada pertanian, gitu kan? Jadi tidak terlalu berdampak. Bayangkan kalau Waikanan itu seperti Bandar Lampung yang tergantung dengan hotel, misalnya pariwisata misalnya seperti itu, maka itu akan dampak ekonomi akan lebih terasa lagi, gitu kan. Nah, saya lebih kepada ekonomi hari ini, kemudian sumber daya manusia, gitu ya. Selain daripada kesehatan dan yang lain juga jalan juga ya, Mbak ya. Jadi kita jalan semua sih sebenarnya. Tapi kita lebih fokus ke situ. Karena ini kan waktunya kan sangat sempit nih. Ya kan, saya sangat sempit ini dengan mungkin ratusan program, tapi waktunya cukup sempit. Dan saya juga kita punya target sasaran makro di Waikanan itu kita sudah tentukan. Saya menentukan mematok angka-angka di tahun 2022 seperti pertumbuhan ekonomi itu 2 sampai dengan 4%, inflasi 3 sampai dengan 4%, penurunan pengangguran 3,50 misalnya, penurunan kemiskinan 12,35. Ya, jadi saya pakai angka-angka juga itu untuk menilai nanti 2022 itu. Jadi ada angka capaian-capaian yang harusnya saya capai di 2022 selain daripada tadi beberapa program-program yang sudah kita sampaikan tadi. Lalu bagaimana Pak Bupati, kan ini tentu setiap tahunnya ada APBD seperti itu ya Pak Bupati ya. Lalu bagaimana APBD itu bisa direalisasikan dengan baik di Kabupaten Waikanan sendiri, Pak Bupati? Iya. Jadi kita 2022 ini anggaran kita ini sebesar 1,3 triliun yang bersumber dari dana pusat, kemudian provinsi dan PAD. Kita masih kepada 2022 ini APBD ini memang sedikit, tapi bagaimana APBD ini juga bisa tepat sasaran. Bahwa 1,3 itu akan kita proyeksikan, salah satunya kita masih menganggarkan juga untuk penanganan COVID hari ini. 2022 ini masih kita tangani COVID, karena COVID memang masih ada hari ini, gitu kan. Jadi memang sedikit, Mbak. Jadi nggak semua program itu bisa kita laksanakan. Keinginan sih sebenarnya banyak ya. Tapi kita sendiri tahu bahwa di pusat, kemarin kita sudah dilakukan pemotongan lagi anggaran melalui pusat, gitu kan. PAD kita juga sedikit, itu sumber-sumber uang kita kan dari seperti itu. Nah, untuk itu kita harus betul-betul fokus untuk menangani beberapa persoalan yang sudah menjadi target kita tadi. Lalu Pak Bupati, tadi Pak Bupati bilang, saya sudah mematokkan, ada angka-angka seperti itu ya Pak Bupati. Lalu itu kan tentu sudah dipatokkan di berbagai sektor, Pak Bupati. Apakah ada punishment atau ada rewards ketika angka-angka yang sudah Pak Bupati susun tadi terrealisasi ataupun tidak terrealisasi, Pak Bupati? Oh iya, jadi kita kan saya senang bekerja itu dengan sebuah ukuran, gitu ya. Jadi ukuran itu saya pakai. Saya setiap tahun survei, baru 1 tahun kemarin saya tidak melakukan survei. Biasanya saya setiap tahun selama saya menjabat jadi Bupati Waikanan itu, saya selalu melakukan survei. Survei terhadap program-program yang ada di tengah masyarakat. Jadi saya mau tahu ini program saya ini ngena nggak di masyarakat, itu yang pertama. Bukan hanya soal elektabilitas dan popularitas saya saja, bukan itu, tapi lebih pada ke program. Nah, di situ kan kelihatan nanti mana betul program yang betul-betul diinginkan oleh masyarakat, mana yang betul-betul tidak. Karena ada pembangunan itu, Mbak, ya, yang kita pikir kita sudah bangun, tapi ternyata tidak dirasakan oleh masyarakat. Nah, ini kadang-kadang salah. Sebagai pemimpin kita gagah karena kita sudah bangun gedung yang cukup tinggi misalnya begitu. Tapi ternyata gedung itu nggak dimanfaatkan oleh masyarakat, gitu. Bicara soal pembangunan, yes, kita lakukan pembangunan. Nah, itu yang saya tidak mau. Dan kita akan memberikan reward dan investment kepada siapapun, kepada para pejabat juga begitu. Kita beberapa pejabat di Waikanan turun juga kok. Jadi mungkin dia kelasnya tadinya kepala dinas, ada yang turun gitu. Ada yang kelasnya tadinya kabid, ada yang turun gitu. Tapi juga ada yang cepat melompat gitu. Karena kita lihat kinerjanya cukup baik. Gitu. Baik, terima kasih Pak Bupati. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, pemirsa Metro TV Lampung.
Jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kita akan kembali tetaplah di Dialog Spesial.